Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita di sistem operasi nantinya akan membahas mengenai deadlock. Ini hampir sama kayak yang minggu sebelumnya, itu CPU scheduling, cuma ini rumus perhitungannya berbeda. Jadi nanti kita menghitung dari operasi atau proses yang berjalan itu apakah dia nantinya deadlock ataupun tidak. Kalau deadlock dia artinya kan dia prosesnya nggak bisa diapa-apain, itu samanya kayak stuck ya, atau berhenti. Nanti kan ada gambarnya. Jadi misalnya beberapa proses di suatu waktu proses itu bertemu, misalnya ada dua proses, nah itu dia bisa aja stuck atau nggak bisa melanjutkan. Nah kalau secara garis besarnya kan biasanya not responding atau ya seperti itu ya, not responding, atau biasanya selain itu prosesnya crash ya, atau nggak bisa dilanjutkan lagi, maka harus di end text kan. Yang kemarin saya cek yang ngumpulin tugas itu ada sekitar 30-an. Ada sekitar 30-an yang masuk ke email saya. Kalaupun masih ada yang belum ngumpulin, masih bisa, tapi tentunya ada pengurangan karena sudah melewati dari batas waktu yang ditentukan. Kalau misalnya ada yang belum. Oke, di sini untuk deadlock sendiri itu yang akan kita bahas kurang lebih ya. Di sini ada definisi atau latar belakang mengenai deadlock itu sendiri, kemudian penyebab kenapa deadlock itu terjadi, dan juga strategi atau planning untuk mengatasi deadlock agar proses itu tidak terjadi deadlock. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Oke, kemudian di sini mengenai definisi atau latar belakang. Poin pertama itu keadaan di mana dua atau lebih proses, artinya kan lebih dari satu dan juga lebih dari dua ya, yang saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Jadi misalnya ada beberapa proses, nah proses itu kan meminta resource agar dia bisa dikerjakan. Nah kemudian dia meminta resource lagi di sistemnya itu sampai menunggu waktu yang tidak tahu kapan itu tersedianya atau available-nya. Kemudian secara analoginya juga ini pada kondisi jalan raya, misalnya contoh jalan raya yang dimana itu ada terjadi kemacetan yang parah. Misalnya di persimpangan jalan, ya mungkin kalau contohnya itu di dekat kampus ini, di lampu merah ini kan itu ada 4 jalur ya. Nah misal kalau lagi bener-bener padat, macet, lampu merah nggak berfungsi, nah itu kita nggak bisa tahu tuh mana yang bisa jalan lebih dulu. Nah, bisa aja yang tiba-tiba yang dari arah barat jalan, kemudian yang dari arah selatan juga ikut jalan. Nah itu bisa ya menyebabkan tabrakan lah kalau pada secara umum di lalu lintas. Dan juga seperti deadlock ini juga itu efek sampingnya itu dari sinkronisasi proses, yang dimana satu variabel itu digunakan yaitu ada 2 proses. Jadi ada satu variabel atau satu resource itu digunakan oleh 2 proses yang menyebabkan deadlock itu terjadi. Nah, kemudian ini kurang lebih contoh ya atau model dari deadlock. Ini yang pertama itu penggambaran
antara ini. Di sini ada 3 proses ya, proses 1, proses 2, sama proses 3. Nah, masing-masing memiliki resource yang sama. Ada resource 1, 2, dan 3. Jadi proses 1 ini mempunyai 1 resource, 2 juga 1 resource, 3 juga 1 resource. Tapi proses 1 ini membutuhkan resource tambahan, tapi resource-nya itu sudah kepake di resource-nya yang kedua. Nah, resource 2 juga ini mau pakai atau mau nambah resource lagi agar proses itu bisa berjalan. Nah, minta ke resource yang 3, tapi resource 3 juga lagi dipakai sama proses yang ketiga ya. Begitu sebaliknya 3 meminta resource ke yang ke-1. Di sini ada contoh alur panahnya ya, yang garis lurus tanpa putus-putus ini, itu dia memakai resource-nya. Artinya proses 1 memakai resource 1, 2 memakai resource 2, 3 memakai resource 3. Tapi di sini di antara proses ini saling meminta resource tambahan karena mungkin prosesnya loadnya banyak yang harus diproses di dalam sistem operasi itu. Maka di sini ada proses meminta resource ya, yang ditandai dengan garis putus-putus. Nah, kemudian kalau ini contoh di jalan raya ya, atau di jalan sama mobil. Ini berarah juga ya, ke sana ke bawah, terus ke arah yang seterusnya lagi, terus seterusnya lagi gitu sampai muter. Ini sama aja kayak persimpangan. Nah, ini salah satu penyebab deadlock yang bisa dibilang bikin kemacetan juga, yang ke arah mana nih, yang panah atas menuju ke yang mau lengang ya, tapi tertahan oleh yang dari atas mau ke bawah gitu kan. Ini yang dari kiri ya, kiri ke kanan juga sama, bawah ke atas juga sama. Nah, itu karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa mentok. Nah, sebenarnya kalau di jalan raya ya solusinya kalau di belakangnya nggak ada lagi, ya kan bisa mundur ya. Kalau di jalan raya udah misalnya nggak ada antrian di belakang, kalau si pengendaranya itu mengerti akan kondisi yang ada, itu pasti mundur kan. Biasanya kan kalau yang terjadi di realitanya itu kan pasti maju-maju terus kan. Untuk saya juga ya hampir di jalan sering ngalamin kayak gitu. Bahkan banyak titik yang hampir bisa dibilang yaitu macet, benar-benar macet, bukan macet tapi bisa jalan, tapi macet yang benar-benar ya stuck, itu nggak bisa ya udah diam aja di tempat itu, malah sampai setengah jam sampai sejam baru terurai itu, baru bisa mulai jalan lagi. Ini kalau di jalan raya contohnya kayak gitu, macet sampai nggak bisa gerak sama sekali. Kalau macet tapi masih bisa gerak, ya itu berarti masih ada ruang proses yang berjalan ya, walaupun enggak maksimal. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa penyebab kenapa deadlock itu terjadi. Nah, di sini yang pertama itu ada mutual exclusion, hold and wait, artinya dia ditahan dan ditunggu kan. Kemudian sirkulasi, waiting atau menunggu dari sirkulasi, juga no preemption. Nah, di sini deadlock itu terjadi ya, atau bisa dinyatakan deadlock karena ini harus memenuhi semua syarat yang di atas. Nah, kemudian untuk yang mutual exclusion itu kurang lebih ya definisinya di sini membuat file spool itu untuk proses yang digunakan secara bersama-sama. Ya, artinya seperti yang sebelumnya itu, jadi satu resource digunakan oleh dua proses kan itu. Jadi ini resource yang digunakan secara bersama-sama. Itu ya bisa
ya kedepannya atau kalau terlalu sering juga bisa menyebabkan deadlock. Kemudian di sini hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya atau resource, dan juga proses lain yang ingin memakai sumber daya atau resource tersebut harus menunggu hingga proses sumber daya itu tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber tersebut atau available. Kurang lebihnya contohnya misal ada 3 proses, tapi resource atau sumber dayanya itu cuma 1. Nah itu nggak mungkin kan langsung dipakai 3-tiganya. Kalau dijalankan 3-tiganya juga itu ya selain deadlock juga, proses yang lain juga bisa aja nggak dijalankan sama sekali, ya artinya ya stop gitu kan. Nah itu lebih baiknya kalau dari sisi di sistem operasinya itu memang harus ada antriannya untuk menunggu sampai si resource-nya itu available, artinya sudah tidak digunakan oleh proses yang lain. Nah kemudian untuk yang hold and wait, nah di sini dipaksa ya, hold kan dipaksa atau ditahan sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Nah, ini artinya kurang lebih seperti misalnya ada resource yang sedang digunakan, nah tetapi itu dipaksa dilepaskan, artinya lagi jalan, lagi digunakan, dipaksa dilepaskan karena resource yang dia punya atau si proses itu ingin ada resource baru yang mungkin yang lama secara di prosesnya itu kurang maksimal atau bagaimana. Itu proses dari hold and wait. Kemudian untuk yang circular waiting, nah di sini memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level ya. Artinya ada periode menunggunya, jadi resource misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang no preemption yang keempat tadi itu, nah di sini membolehkan adanya preemption, artinya itu ini sumber daya ya. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Yang artinya ya kalau sumber daya itu atau resource itu udah dipakai sama proses yang lain sampai itu available nantinya, itu nggak boleh diambil ya, nggak boleh diambil sama proses yang lain gitu. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, nah di sini harus dilepaskan terlebih dahulu agar proses yang memegangnya atau yang terkait sebelumnya itu selain yang lainnya itu menunggu, juga di sini itu mempersilahkan ya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan, artinya tetap harus ada antrian juga ya. Jadi nggak boleh dimasuk-masukin gitu prosesnya ke resource ya, karena terbatas itu nanti akhirnya terjadi deadlock juga. Jadi di sini kalaupun harus menggunakan resource tersebut, dia harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah kemudian di sini mengenai strategi mengatasi deadlock. Nah, di sini poin pertama itu prevention ya. Itu kita harus memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock di sini tidak berlaku. Kemudian avoidance, yaitu sistem yang menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Di sini contohnya menggunakan algoritma banker. Nanti kita akan coba ambil latihannya menggunakan algoritma banker untuk deadlock ini. Kemudian detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery algoritma, dan juga di sini menggunakan algoritma Ostrich ya. Jadi ada algoritma banker dan juga algoritma Ostrich. Itu kegunaannya berbeda. Banker untuk yang avoidance, deadlock avoidance. Kemudian untuk yang Ostrich ini untuk detection and recovery. Kemudian untuk yang avoidance sendiri itu dia memiliki beberapa
hal ya. Isinya yang pertama itu resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Kemudian jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan atau udah maksimal digunakan proses, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Kemudian adanya juga informasi tambahan terkait mengenai resource dan prosesnya. Nah, di sini kurang lebih untuk algoritma bankernya ya. Ini didasarkan pada kondisi bank, di mana konsumen meminjam sejumlah uang, lalu meminta pinjaman uang lagi. Artinya dia sudah minjam, tapi minjam lagi. Ibaratkan seperti nasabah ya atau konsumen ini si proses. Kemudian bank ini si resource-nya. Jadi si nasabah itu udah minjem, artinya pakai satu resource, kemudian minjem lagi, ambil resource lagi, kan? Kemudian proses resource ini dimodelkan dalam satu tabel, kurang lebih satu tabelnya seperti ini. SO-nya bank, kemudian resource-nya uang ya. Dan prosesnya itu diibaratkan seperti nasabah atau konsumen. Ini yang sebelah kiri ini resource assign. Dan juga ini remaining resource. Di sini berbeda, nanti ada dua tabel kalau jadi. Oke, di sini kurang lebih untuk penjelasannya ya. Nah, di sini misalkan sistem terdapat 5 proses, itu P0 sampai P4 atau A, B, C, D, E. Atau itu sama untuk penamaannya, dan juga memiliki 3 sumber atau 3 jenis sumber daya, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini yang A itu mempunyai 10 anggota, kemudian yang B itu mempunyai 4. Dan tipe sumber daya C itu mempunyai 7 anggota. Nah, di sini pada waktu T0 ya, T0 metrik, itu available atau work atau sisanya itu dihitung dulu, dan juga jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah dialokasikan dengan demikian, dan juga dengan R2 dan R3, artinya resource 1, 2, dan resource 3. Ini kurang lebih untuk gambaran matriksnya ya. Ini resource 1, 2, 3. Ini proses 1, 3, 4, 2, 0. Ini artinya yang sudah diolah. Kalau yang belum diolahnya nanti bisa kita sambil pelajari. Nanti saya ada contohnya. Ini hasilnya yang work itu berarti 3, 3, 2. Nanti ini hasilnya dicari di mana nih ketemunya. Oke, kemudian untuk yang algoritma banker juga di sini untuk algoritma safety. Jadi untuk safety-nya yang amannya, di sini analisis algoritma safety terhadap keadaan. Ini sebagai berikut ya. Yang pertama itu work, evaluasinya 332, set finish I sama dengan false. Kemudian kita harus mencari proses yang memiliki needs atau kebutuhan kurang dari sama dengan work atau yang dikerjakan. Ini dianggap sebagai resource yang dipinjamkan, dan juga proses yang berakhir dan pengembalian semua resource-nya. Nah, di sini kurang lebih untuk tabel sendiri ya, tabel rangkaian tabelnya. Sini max-nya, ini allocation need, yang terakhir ini work-nya. Nanti gimana cara dapat work-nya? Nanti ada cara penghitungannya sendiri atau rumusnya. Kemudian detection and recovery. Nah, di sini membiarkan deadlock itu terjadi, lalu mendeteksinya, yang kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Sehingga algoritma yang dikenal ini adalah algoritma OSRIC, itu yang tadi yang terakhir ya. Kemudian tindakan recovery juga ini dilakukan
untuk melakukan preemption yang membuat checkpoint untuk rollback, artinya kembali. Karena kalau ditemukan misal deadlock, kita masih bisa kembali atau tidak. Lalu membunuh atau kill proses yang prioritasnya kecil. Oke, kemudian fakta tentang deadlock dalam sistem operasi ini. Di sini pada Windows NT ya, deteksi deadlock itu berupa BSOD atau blue screen of death. Misalnya kalau yang sering ngalamin blue screen ya, itu artinya banyak proses yang jalan, banyak atau sedikit ya, itu udah nggak bisa diproses lagi. Ini udah mentok, si resource-nya itu nggak bisa diapa-apain sampai akhirnya blue screen. Saya juga pernah ngalamin juga, mungkin 2 atau 3 kali ya, nggak terlalu sering. Itu ya udah dibiarin akhirnya kan, dibiarin dulu. Nah, nanti sih ada ya sambil cari-cari solusinya gimana. Biasanya blue screen itu masalah umum sih di resource. Biasanya itu antara pengaruh dari RAM, biasanya pengaruh dari RAM-nya, dan juga dari storage-nya. Paling umum sih biasanya dari RAM-nya. Iya, ada di ujung ya biasanya. Kode yang dia nggak senyum kan. Kodenya nggak senyum, sedih ya, si OS-nya. Dan juga kalau di Linux ini, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock itu dengan menggunakan source view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Jadi misalnya ada beberapa proses, kalau di Windows kan itu pakai text manager ya, kita ngeliat proses itu pakai CPU-nya kan ada kelihatan nih berapa persennya, ada 0, sekian persen, ada yang 1%, 3%, mungkin ada yang puluhan persen sampai 100%. Nah itu kalau yang menggunakan persenannya yang tinggi, kalau kita lagi nggak pakai, nah itu kita kill aja kan. Kalau di Linux kita kill, ambil PID-nya di proses itu. Kalau di Windows kan biasanya di ntext ya, di prosesnya dipilih kemudian ntext. Nah, kemudian untuk yang deadlock di Linux ya, ini kayak bahasa Inggrisnya ya, ini hampir sama. Tapi sini sistem ini jika ada lebih dari 2 proses ya, termasuk virtual processor dan juga yang berjalan di versi Linux. Ini versi atau fungsi 2,4 ya, series atau kernel yang seriesnya 2,4. Ini dia punya experience atau pengalaman ya, apa nih, 3-way ini, 3-way apa tuh ya, itu untuk mengatasi CPU deadlock di network layer atau jaringan ya, nanti bisa diterjemahkan ya. Biasanya kalau di IT itu emang lebih banyak bahasa Inggrisnya ya. Kalau saya sendiri biasanya untuk nyari masalah atau apapun pasti keywordnya pakai bahasa Inggris, entah itu satu kata atau satu kalimat pendek ya. Nanti keluarnya itu ada yang versi Indonesia, ada yang biasanya full Inggris kan. Biasanya memang lebih dibiasain kayak gitu. Nah kemudian tadi ya rangkumannya ya, kurang lebih di sini nih. Itu Linux kernel versi 2.4 ya, dia mengalami ya atau punya deadlock pada sistem dengan prosesor ini lebih tadi ya lebih dari 2 unit. Dan juga deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui Ethernet atau jaringan tadi network layer ya dilakukan, terutama bila melakukan timing pada jaringan atau networking. Kemudian proses ini akan terblok dan saling menunggu resource Ethernet tersebut bebas, artinya free. Artinya udah nggak ada yang pakai lagi, udah nggak ada yang menggunakan si resource itu. Nah, jadi proses yang waiting itu juga nantinya bisa menggunakan si
si resource-nya, atau kalau di sini Ethernet atau jaringan. Kemudian dari beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika Linux di sini jalankan dari kondisi sleep, kemudian proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Ya mungkin beberapa kasus ya. Kalau kondisinya sleep, ya, kemudian device USB, nah di sini mengalami deadlock. Ya kalau umumnya itu kan dia nggak terbaca lagi kan, jadi harus dicabut atau di-eject dulu kan. Kemudian atau dicabut, ya kalau itunya jadi plug and play lagi, jadi refresh lagi si USB device-nya, dan juga proses di dalam OS-nya. Dan juga disebabkan oleh fungsi scheduler pada kernel yang digunakan, yaitu tidak menyimpan state sebelum sleep, yang sehingga kernel ini dijalankan kembali. Yang proses-proses tersebut tadi itu mengakses ya USB, sehingga menunggu giliran aksesnya. Jadi dia waiting terlebih dahulu. Selanjutnya scheduler ini belum menjadwalkan masing-masing proses, jadi itu benar-benar waiting. Kemudian kasus ini juga terjadi pada serial device lainnya. Kemudian terakhir itu simpulan ya, dari sebelum kita nanti coba sambil latihan. Kayak di sini deadlock ini situasi yang dimana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Itu artinya satu resource ya, atau satu atau dua resource dipakai oleh beberapa proses, itu bisa menyebabkan deadlock sampai adanya recovery atau proses yang di-kill sampai atau dilepaskan ya, sampai resource tersebut tadi itu juga dia bisa available. Kemudian di sini ada 4 kondisi tadi ya, kenapa dia bisa terjadi deadlock. Yang pertama itu mutual exclusion, kemudian hot and wait, server waiting, dan juga terakhir no preemption. Terakhirin juga deadlock ini bisa diatasi dengan berbagai strategi tadi, itu prevention, avoidance, detection, dan juga recovery. Ini kurang lebih yang mengatasi atau dengan strategi ini ada hitung-hitungannya. Udah tugas aja. Ntar ini nanti dulu. Oke, sebentar ya. Oke, ya di sini ada contoh ya mengenai deadlock. Ini tentang deadlock avoidance yang tadi ya, yang avoidance. Kemudian ada juga untuk detection. Kalau di materinya itu tadi dia mengatasi atau mencegah deadlock itu sendiri. Tadi detection.
Nah, ini yang avoidance sama detection ya. Detection and recovery sama. Kemudian nah di sini ada 5 proses contohnya. 5 proses itu P0 sampai P4. Ya 1 2 3 4 5. Dengan 3 tipe atau 3 jenis sumber daya. Sini A-nya 10 memiliki 10 sumber atau memiliki 10 alokasi ya. Kemudian sumber daya B memiliki 5 dan C memiliki 7. Kurang lebihnya untuk yang avoidance ini rumusnya seperti ini ya. Jika kebutuhan atau needs ini kurang dari sama dengan available, artinya request yang kolom request ini artinya itu needs ya atau yang dibutuhkan kurang dari available. Nah, maka dijalankan untuk execution proses. Untuk execution proses jadi akan tercipta available baru. Jadi ini available ditambah allocation sehingga menciptakan available baru yang ditambahkan ke sini. Kemudian kalaupun dia enggak memenuhi kondisi needs kurang dari sama dengan available, itu nantinya dia akan berjalan atau melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Oke, tadi yang A 10, B-nya 5, C-nya 7 ya. A-nya 10, B 5, C 7. Di Zoom. Kelihatan? Ya. Nah, tadi yang A-nya 10. Nah, di sini di allocation-nya di sini itu 2, 3 sama 2. Ini totalnya 7. Jadi dia punya sisa 3. Jadi 10 itu dialokasikan 7, kemudian sisanya 3 available masuk sini. Jadi kalau dihitung totalnya 10. Ini belum diapa-apain dulu nih yang request. Kemudian yang B dia punya 5. Nah, di sini dialokasikan itu untuk proses berapa aja nih? 0 sampai 4 ya. Jadi dialokasikan untuk B P0-nya 1, P1-nya 0, kemudian 0, 1, 0. Nah, jadi available-nya itu atau sisanya itu yang belum dia papain 3. Jadi kalau dijumlahkan 5. Nah, kemudian yang C-nya ini 7 ya. C-nya 7. Jadi 2, 1, 2, 5, sisanya 2 yang available. Jadi kalau dilihat di sini kan nggak ada yang 10, 5, 7 ya, kecuali yang bawah ini beda lagi, ini setelah diproses. Nah, itu artinya 10, 5, 7 ya. Dari allocation ini nanti dijumlahkan tuh sisanya berapa nih untuk penentuan si available. Nah, kemudian yang dibutuhkan itu atau yang needs itu ya, atau request. Nah, ini saya pindahkan atau saya pisahkan untuk tabelnya ya. Ini masih yang normalnya, ini yang udah diproses. Jadi needs-nya ini kan 743 yang P0 ya, atau yang request-nya. Nah, ini kenapa? Jadi nanti di prosesnya itu dia kalau kurang dari sama dengan allocation ya, itu nanti ya dia bisa diproses. Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi P0-nya needs atau request kurang dari sama dengan available. Ini 743 kurang dari sama dengan 332. Nah, ini 743 sama 332 gedean mana? 743 kan? Nah, ini artinya dia belum bisa diproses. Jadi do not execute P0. Artinya
jangan dieksekusi P0-nya, kemudian kita lanjut ke selanjutnya kan. Nah, artinya di sini belum ada perubahan, belum ada yang terjadi, jadi P0 di skip dulu kan di sini. Nah, kemudian di P1 122, benar nggak 122 sama 322 P1. Nah, ini udah beda nih. P1 1 2 2 sama tadi 322 ya. 322 atau 332 ya. Lima tiga dua. Ini harusnya 332 ya kalau saya. Harusnya ini 332. Ini 112 ini setelah diproses needs-nya ya. Jadi request-nya ini saya agak lupa nih, 122 ini 6 00 011 431 sama. Nanti saya cari tahu dulu kenapa dia 122. Ini saya agak lupa juga nih. Yang 122-nya. Ini juga harusnya 332, nanti saya infokan lagi. Yang ini saya lupa nih dapatnya dari mana waktu saya bikin. Nah, jadi ini karena lebih kecil ya, lebih kecil dari yang ini yang sebelumnya ya. Jadi tetap diambil yang ini karena yang sebarisnya ini dia tadi masih kosong nih. Yang available yang sederet dengan P1 dia masih kosong. Nah, kemudian karena dia lebih kecil atau kurang dari sama dengan, jadi si available-nya itu ditambah ya, ditambah dengan allocation. Ditambah dengan allocation jadinya 332 ditambah 200 itu 532. Nah, jadi si 332 ini ditambah dengan 200 ya. Ditambah dengan 200 artinya akhirnya jadi available-nya yang di P1 ini 532. Nah, begitu seterusnya dengan yang P2. Nah, ini P2 ini dia 600. Si needs-nya ya lebih besar kan, lebih besar, dan juga si available-nya ini 532, artinya yang P2 ini belum dapat diproses terlebih dahulu. Jadi kita next ke selanjutnya. Kemudian ke P3. Nah, di sini 011 P3 ya, 011 sama 532. Jadi tetap walaupun dia posisinya ada di sini ya, karena yang ininya masih kosong nih tadi. Ini masih kosong nih. Jadi yang baru ada isinya ini baru 2. Jadi diambil yang terakhir 532. Nah, 532 jadi dia dieksekut nih si P3-nya. 532 ditambah 211. 211-nya itu dari yang sini ya, dari yang sini. Jadi untuk ngeceknya request apakah lebih kecil dari available, kalau iya diproses dan dijumlahkan dari available-nya dengan allocation sehingga memunculkan allocation baru. Nah, ini tadi dijumlahkan 211 dengan 532 jadinya 743. 743. Kemudian P4-nya dia 431.
dia sakit juga nih karena dia lebih kecil dari 743. Nah, ini yang P4 nya 431. Nah, kalau dijumlahkan di sini dia allocation ini 002 artinya 2 ya. Jadinya yang 743 ini hanya ditambahkan 2. Jadi 745. Nah, untuk yang tadi yang diterusin ya, atau yang nggak bisa diproses seperti P0 dan P2 ini diulang lagi nih. Kalau yang deadlock evidence diulang lagi sampai dia prosesnya berjalan semua. Nah, jadi baru nih ketemu nih 743 sama kan tadi 743, tapi variabelnya udah ganti. Sekarang 745. Jadi dia udah nggak pakai yang variabel yang ini lagi nih, yang P0. Jadi dia pakai variabel yang terakhir. Yang terakhir terisi ya dari proses P4. Nah, jadi dikurangi, jadi requestnya benar-benar kurang dari variable baru diproses. Nah, jadi 745 si variabelnya 010 atau 10 ya, si allocation dari P0 nya, sehingga memunculkan variable baru, jadi 755. Nah, ini kenapa ada satu lagi nih, muncul satu row lagi, tapi prosesnya cuma sampai P4 atau cuma 5 proses. Nah, biasanya kalau kayak gini karena ya tadi itu ada proses yang enggak jalan sepenuhnya, jadi harus menunggu sampai proses lain bisa diproses kan. Jadi ini ada tambahan ya disebutnya instant gitu kan. Tapi untuk allocation sama requestnya kosong. Nah, tadi P0 yang terakhir ini P2 ya, tadi 122 sama 755. Ini untuk yang new available-nya itu tadi 755 yang terakhir dengan 302. Nah, ini ada 4 digit nih. Tadi kan kita cuma nyimpan 3. Jadi yang diambil ini 10 kan hasil jumlahannya dari 3 sama 7. Bukan disatuin sih. Kalau dilihatnya itu emang disatuin, tapi sebenarnya dia dipisah ada 3 apa nih tadi ABC itu 3 tipe sumber daya. Ada 3 tipe sumber daya. Nah, ini yang 7 sama 3A, 5 sama 0B, 5 sama 2 lagi. Ini yang C. Ya, jadi kurang lebihnya ya dijumlahkan antar masing sumber daya. Maka dari itu 10, 5, 7 ya, yang 10 nya di A ya 7 sama 10, 7 tambah 3, dan ini 5, kemudian ini 7 gitu kan. Ya tadi sini 7 tambah 3 ya P2, kemudian 5 tambah 0, 5, kemudian 2 tambah 5, 7. Jadi hasilnya kalau disimpulin, nah kalau urutan eksekusi prosesnya itu dia udah nggak urut lagi. Jadi yang tadinya harusnya ya, yang harusnya kita harapkan itu P0, P1, P2, P3, P4. Nah, di sini berubah nih setelah kita proses, yaitu adanya P1, 3, 4. Nah, kemudian baru P0 sama P2. Karena sebelumnya itu dia nggak bisa diproses. Nah, kemudian dikatakan ini sistemnya safety atau selamat, dan juga karena sudah memenuhi kriteria, karena prosesnya bisa berjalan semuanya. Oke, kemudian untuk yang detection ya, ini deadlock detection ini sebenarnya lebih simpel ya dari yang tadi yang avoidance. Nah, di sini sama ada 5 proses dengan 3 tipe sumber daya, tapi ini beda ya, 7, A-nya 7, B-nya 7, C-nya 6. Nah, ini
A-nya 7, 2 tambah 3 tambah 2 ini 7. Jadi variabelnya 0 kan, udah nggak ada sisa lagi. Yang B B 7, kok ada 2 ya? Satu, 2, 3, 4, 5. Nah ini kayaknya bukan 7 nih. Anggap aja 2 ya, karena emang harus dari. Kayaknya ini salah ngetik. Ini harusnya yang B nya 2, ini 1, 2 ya, ini bener ya 6 ya. Yang C nya, karena di variabelnya ini juga 0 semua. Nanti saya rapikan lagi yang ini buat nanti kalian sebagai pegangan untuk ya contoh ya. Nah kemudian diproses nih, rumusnya hampir sama dengan yang avoidance tadi. Rumusnya hampir sama dengan avoidance tadi. Ini P0 nya ini dari request ya, needs, dari needs nya yang P0 000. Kemudian di sini ya kurang dari sama dengan 00 ya. Jadi needs nya P0, needs nya kurang dari sama dengan available. Nah, needs nya kurang dari available. Nah, di sini artinya dia bisa work ya, artinya bisa dikerjakan. Sehingga available ditambah dengan allocation dari P0. Nah, ini 010. Artinya jadi 010 hasilnya dimasukkan ke available baru. Ini yang tadi yang 4 row ini yang warna coklat sama merah ini masih kosong. Yang ada warna berbeda masih kosong, sama kayak yang tadi. Ini yang kuning hijau ini masih kosong juga, belum ada isinya ya. Nah, kemudian lanjut ke proses P1. Nah, di sini dia 202 ya needs-nya. Kemudian kurang dari sama dengan available-nya 010, tahu 10 kan. Nah, di sini nggak bisa diproses nih. Artinya dia deadlock. Dan sini kan untuk mengetahui apakah dia deadlock atau enggak. Karena dijudulnya juga deadlock detection, untuk mengetahui apakah dia deadlock atau tidak. Nanti disimpulannya ada. Jadi deadlock P1, P0 nya jalan, P1 nya deadlock. Kemudian P2 001 ya, sama 10 sama 10. Nah, artinya harusnya ini 001 sama 010 ini lebih kecil. Lebih kecil kan ya? Ya, harusnya ini bisa diproses nih. Harusnya ini bisa diproses ke menjadi, jadi kalau dijumlahkan P2-nya itu 303 sama 101 berapa nih? 313 ya. 313. Nah, ini bisa diproses lagi. Nah, ini saya lupa nih juga, ini kenapa di sini dia nggak mau ke, artinya nggak work ya. Ini kenapa 001 sama kurang dari sama dengan 010. Nah, kenapa dia deadlock kan? Nah, di sini kayaknya ada kesalahan sampai proses yang lainnya juga ikutan deadlock. Nah, ini 002 juga sama nih. Harusnya dia enggak deadlock. Harusnya dia work. Nah, tapi di sini saya ada satu lagi kalau salah nih, mengenai yang deadlock detection.
Oke, nanti saya kasih contoh yang ini aja ya, saya crop. Nah ini tadi kan yang P1-nya itu yang sebelumnya dia 122 ya, 122. Nah di sini 020 jadi ngikut ya. Kayaknya tadi situ ada kesalahan penghitungan. Nah ini sama ya, tinggal ngambil ini yang untuk yang avoidance, deadlock avoidance. Tadi caranya kurang lebih udah bisa dimengerti ya untuk caranya. Nah, ini gimana dia dapatnya? Jadi request sama di sini ya, ini saya pisahkan nih, ini isinya sama ya, isinya sama. Ini saya pisahkan. Yang tadinya ini kosong nih, yang warna orange atau kuning ini sama abu-abu. Nah, ini yang benernya nih. Hasilnya juga hampir sama ya dengan yang tadi. Ini P1, P3, P4, P0 sama P2. Artinya kriterianya ini safety dan tidak terjadi deadlock. Oke, ini juga kurang lebih sama ya dengan yang tadi, cuma nilainya aja yang berbeda nih. Nilai yang berbeda. Oh tadi kan di sini ada yang diganti nih, di variable P0 sama di allocation P4. Ini sama untuk proses yang deadlock avoidance. Jadi dia untuk mencari apakah si state-nya itu safety atau enggak. Nah, kemudian di sini untuk yang mengetahui apakah dia deadlock atau enggak. Di sini yang itu deadlock detection. Nah, di sini ada 4 proses ya, P0 sampai P3. Kita ambil contoh dari yang sini. Nah, di sini bisa disebutkan itu P0-nya request-nya 0, 000, kemudian available-nya 000 ya. Di sini kayak di sini nilainya true ya, artinya dia sesuai dan bisa dijalankan P0-nya. Sehingga si available ditambah dengan allocation, artinya 010 dimasukkan ke dalam sini. Kemudian P2-nya. Nah, P1 dulu ya. P1-nya itu 202. Apakah lebih besar dari 010? Ternyata kan enggak ya. Artinya false, dia deadlock P1. Dia deadlock P1. Kemudian untuk yang P2-nya ini. P2-nya itu 000 ini ya. P2-nya. Kemudian untuk yang available-nya ini masih pakai yang di sini. Karena tadi P1-nya deadlock kan. Jadi nggak bisa ada nambah available baru. Jadi pakai available yang terakhir ada. Jadi 010 dia walk ya, 010 ditambah allocation 303, jadi 313. Oh ya, dia kalau deadlock ini tetap dimasukinnya untuk yang seterusnya. Jadi yang P0 ini hasilnya dia berjalan 010 masukkan ke sini. Kemudian P1-nya deadlock. Dia tetap masukin variable-nya di P2 buat nantinya jalanin di P2. Jadi kalau yang tadi kan kalau dia nggak bisa diproses, dia di skip dulu nih untuk isiannya. Nah kalau yang untuk yang deadlock ini dia tetap dimasukin, makanya nilainya sama nih. Jadi ada 2. Kalau ini kan hasilnya cuma ada 2 perbedaannya. Di sini ada 2 nilai yang sama dari hasil walk yang berjalan kan P-nya. Nah, di sini P2-nya dia bisa dijalankan, artinya dia enggak deadlock.
Jadi 303 ditambah 010, jadi 313 di yang terakhir. Nah, kemudian ini untuk menjalankan yang proses 3. Nah, di sini 100 ya, 100 sama 313. Kayak ini harusnya dia enggak deadlock ya. Di sini dia harusnya enggak deadlock. Harusnya bekerja ya. Ya enggak deadlock, harusnya bekerja, nanti ada akhirnya. Jadi di sini sistemnya ini deadlocknya ini karena P1 itu deadlock, dan sequence yang dapat dikerjakan ini P0, P2 sampai P3. Yang ini enggak deadlock ya, nanti di sini ada hasilnya, itu dari available 313 dengan ditambahkan dengan 211, hasilnya berarti kan 524 ya. Hasilnya 524, tapi kita nggak masukin lagi di sini. Gitu. Nggak masukin lagi di sini sama kayak yang si deadlock avoidance. Nah, dia emang agak beda. Cara penghitungannya hampir sama, tapi cara penyelesaiannya beda. Tuh. Nah, atau ini buat nyari deadlock and sequence. Oh ya, ini karena salah penghitungan ya kayaknya. Saya ada salah penghitungan di sininya. Sorry sebelumnya. Jadi ya dia nggak nambah ya. Kalau yang tadi bisa dijalankan 100 sama 303 ya. Kalau ini kan 100 313. Dia bisa jalankan, nambah ya di sini. Itu bikin instance baru. Sama kayak yang deadlock avoidance, tapi kan penyelesaiannya beda ya. Bisa kan kalau ngerjain kayak gini? Bisa ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu. Nanti ini saya share ya contoh yang benernya gitu kan. Nanti ini juga saya share contoh yang benernya. Paling nanti tugasnya nanti malam saya kirim, saya buat dulu tugasnya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kan ada dua nih, deadlock avoidance sama deadlock detection. Yang ini yang avoidance, yang tadi ini detection. Ya, Nur Laila. Ya, silakan Nur Laila. Katakan ada apa? Cek masih di mute. Mungkin kepencet ya. Ya gitu ya, pencet. Paling nanti untuk tugasnya nanti kalian ngerjain yang deadlock avoidance sama detection. Nanti saya kirim juga yang ini yang contoh yang benernya. Nanti saya cek lagi di sini. Nanti saya kirim sebagai bahan referensinya. Kalau rumusnya kan kelihatan kan, kebacakan rumusnya ya. Ada yang perlu ditanyakan nggak terkait rumusnya? Yang ini?
Ini available-nya ya. Di sini sebenarnya ada soalnya. Nah, dari sini sih ada soalnya ya. Sini suruh ngapain? Ini udah ditentuin sih gitu kan. Kalau dia available-nya berapa, berarti kan kalau ini kan available-nya yang A ini kan 2, 7, 8, 10 kan. Jadi yang dipakai di allocation ini 8, available-nya 2 yang A, jadi 10 kan. Si A-nya itu tadi sebagai apa ya, lupa. Sebagai sumber daya, sebagai resource-nya. Nanti saya kasih detailnya juga. Yang sini kan nggak tertulis ya, dia allocation-nya berapa? Ya berarti kan sini allocation-nya 5 nih. 7. Artinya udah dipakai semua nih di allocation. Jadi available-nya 0 kan. Ya udah, karena 0 ya udah 0 aja kan, habis dipakai di allocation. Nah, di sini 2 allocation-nya juga yang B, sumber daya B. Ya udah kalau emang 2 dan dipakai semua ya udah di sini kita masukin 0 gitu seterusnya. Kalau ada sisa 1 misalnya ini harusnya 5 nih, tapi di sini 4. Ya udah C-nya 1 gitu. Nah, jadi kalau yang deadlock itu dia bedanya sama yang avoidance ya. Jadi kalau misalnya deadlock, jadi ini tetap diisi nih. Ini kan ngitung P0, 100 kurang dari sama dengan 000. Ya, dia lebih besar kan deadlock P0. Jadi di sini dimasukin lagi yang ini yang available yang pertama. Ini memang disediakan walaupun isinya 0 semua. Walaupun deadlock dia dimasukin di sini biar dijalankan oleh P1. P1 juga deadlock. Ya udah dimasukin lagi sini. Jadi nggak ada perubahan. Kemudian P2. P2-nya sini 000. P2-nya berubah nih. P2-nya dia berubah jadi 00 available-nya yang ini ditambahkan dengan allocation 303. Jadi hasilnya sama dengan 303 masuk ke available yang di baris P3. Jadi 100 kurang dari sama dengan 303 dia bisa dikerjakan. Hasilnya ya nambah instance baru. Nah, jadi yang deadlock ini karena sistem dalam keadaan deadlock karena P0 dan P1 yaitu deadlock dan juga sequence yang dapat dikerjakan P2 dan P3. Jadi simpelnya kalau yang deadlock itu kalau ada satu proses yang deadlock, dia dinyatakan deadlock. Artinya walaupun yang lain dapat dikerjakan. Karena di sini kita mencari detection deadlock kan, mendeteksi apakah ada deadlock atau tidak. Itu. Kalau yang avoidance misalnya di sini P0-nya nggak bisa diproses nih karena si needs-nya atau request-nya lebih besar dari available. Artinya dia next step ya. Nah, di sini nggak bisa jadi ini nggak bisa turun nih 244 nggak bisa. Bedanya salah satunya di situ yang detection sama avoidance. Dia nggak bisa diterusin. Ini kalau keisi kalau si prosesnya ini benar-benar bisa dikerjakan. Nah, yang P1 ini bisa nih 020 kurang dari sama dengan 244 bisa diexecute. Kemudian 244 dari si allocation dari available 244 ditambah 200 kan dari P1-nya allocation, hasilnya kan 444 kan, jadi masuk ke sini. Jadi kalau dia belum bisa dieksekusi ya udah next selanjutnya ini diisi kalau prosesnya itu bisa dijalankan. Salah satu bedanya di situ. Kalau secara rumus hampir sama, tapi caranya penyelesaiannya berbeda kan.
Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan atau cukup? Oke, nanti insya Allah malam atau besok pagi atau siang ya saya kirim untuk tugas dan contoh soal atau contoh latihan yang tadi terkait deadlock detection dan juga deadlock avoidance. Kita UTS minggu depan atau kapan? Minggu depan ya. Jadi tugasnya dikumpulkan nanti besok. Enggak. Di sini agak susah juga sih sebenarnya kalau ngerjainnya, pusing. November. Oke, mungkin sekarang kan tanggal 31 ya. Ini minggu depan kita udah UTS. Tanggal 14 masuk lagi atau ada libur? Masuk ya? Udah, paling nanti dikumpulnya tanggal 13 terakhir. Jadi untuk yang tugas kedua ini mengenai deadlock detection dan juga deadlock avoidance, insya Allah nanti malam atau besok siang saya kirim assignment tugas atau soalnya berikut dengan contoh yang tadi, yang saya cek lagi nanti yang udah benernya saya benerin lagi. Itu mulai dari tanggal 1 November sampai 13 November maksimal ya. Sampai tanggal 13 untuk yang tugas kedua ini. UTS-nya itu tetap yang kemarin, yang CPU scheduling, tapi soalnya berbeda nanti. Ya, kemarin berapa soal? 3. Satu kurang. Satu tapi jawabannya 3, Pak. Iya, itu jawabannya 3. Kalau dua soal jawabannya ada 6. Ya, ada yang mau tanyakan? Kurang lebih seperti itu untuk yang nanti UTS sama tugas 2. Oke, ada yang mau tanyakan atau kurang jelas? Ya, kemarin bisa kan ngerjainnya? Bisa. Nah, berarti nanti UTS setengah jam juga cukup ya? 5 menit. Paling susahnya yang di round robin kan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, baik, kuliah kita hari ini di pertemuan ke-6 ya. Sebelum UTS saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.